tidak ada lagi pertanyaan, kita langsung aja ke sesi diskusi kelompok ya. Nah, setelah itu kita akan bermain game sedikit setelah diskusi kelompok. Nah, untuk kelompoknya saya akan membagi ke dua kelompok. Yang itu kelompok pertama ada Kiki dan Ananda, dan kelompok dua ada Rahma dan juga Asri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, karena sudah sepakat akan dibagi kedua kelompok, maka untuk kelompok pertama nanti akan membahas tentang Adobe Illustrator aplikasi berbasis apa, dan kelompok dua akan membahas poin 2, yaitu bagaimana pendapat kalian terkait font yang digunakan pada aplikasi, apakah sahaja digunakan untuk keperluan sehari-hari ataukah tidak. Mungkin boleh langsung diskusi dengan kelompoknya ya. Nah, gimana kelompok 2, apakah aman diskusinya? Aman, Pak. Nah, ya. Bila ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Kalau kelompok 1 gimana? Aman? Aman, Pak. Aman, ya. Ya, kira-kira butuh waktu berapa lama lagi ya anak-anak untuk diskusinya? Kira-kira 1 menit lagi kayaknya, Pak. Iya, Oke, Pak, 1 menit setuju. ya. Oke, 1 menit. Siap. Silahkan dilanjut ya. Sudah 1 menit, anak-anak bagaimana? Sudah siap memaparkan hasil diskusinya? Kelompok saya sudah siap, Pak. Saya juga, Pak. Oke, baik. Sesuai urutan, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan pendapatnya atau pandangannya tentang yang sudah didiskusikan tadi. Izin memaparkan, Pak. Ya, boleh langsung, silakan saja. Ya, Pak. Terkait Adobe Illustrator itu adalah aplikasi atau bisa dibilang software ya Pak, yang mana software ini berbasis vektor. Apa sih vektor itu? Jadi apa ya, kayak kalau di zoom atau diperbesar gambarnya akan tetap sama dan tidak pecah. Lalu aplikasi ini juga bisa menghasilkan banyak karya di antaranya ada logo, desain produk, ilustrasi tentunya dan masih banyak lagi. Dari kelompok kami sekian Pak. Oke ya, mantap ya. Sudah bagus pemaparannya, sangat jelas. Jadi betul bahwa software ini berbasis vektor, yang mana vektor ini bisa disebut gambar digital hasil kombinasi titik dan garis melalui proses rumus matematika, sehingga membentuk poligon untuk membentuk suatu objek gambar tertentu. Makanya sering digunakan untuk mendesain logo, icon, konten media, dan masih banyak lagi tanpa ada pecah gambar dan sebagainya. Oke, bagus. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan untuk memaparkan tentang poin 2 yang tadi didiskusikan. Ya, Pak, saya izin memaparkan. Ya, boleh. Terkait pertanyaan untuk nomor 2, kelompok kami berdiskusi jika font bawaan pada software AI ini bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Misal, saat kita mendesain feed Instagram, sekolah kita misalnya ya, nah itu boleh digunakan. Namun untuk keperluan komersial atau untuk seperti kita menjual desain, kita perlu melihat lisensi agar lebih aman menggunakannya. Sekian Pak dari kami. Oke, ya sudah tepat ya tanggapannya, bagus sekali. Benar kata kelompok 2 tadi bahwa jika untuk keperluan komersial perlu melihat lagi apakah font itu berlisensi atau gratis. Jika gratis silakan pakai, jika berlisensi lebih baik membelinya dulu daripada muncul masalah ya. Karena banyak sekali desainer-desainer yang baru atau awam diperjualbelikan karyanya. Kemudian dia tertangkap atau ya ketahuan menggunakan font berlisensi tersebut secara gratis, sehingga dia mendapat masalah dari penggunaan font itu. Oke, untuk diskusi kali ini apakah sudah dipahami anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, oke.
Karena sudah dapat dipahami, kita lanjut ke games ya. Setuju nggak? Setuju banget, Pak. Setuju banget dong, Pak. Ya, setuju lah ya. Ya, jadi untuk games ini kelompoknya masih sama. Terus di sini gamesnya kita akan ada beberapa pertanyaan. Jadi yang bisa kalian diskusikan bersama nanti dengan teman kelompoknya. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Apakah sudah siap? Siap, Pak. Siap, siap sekali, Pak. Oke, langsung saja. Ada yang tahu nggak kalau ini itu tools untuk apa? Saya, Pak. Oke, boleh langsung. Itu Bagaimana? selection tools, Pak. Oke, iya betul. Mantap sekali Asri atas jawabannya. Kelompok 2 dapat poin ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Shortcut tools di samping itu adalah ya ada ini ya. Saya, Tadi kita Pak. ada- Saya, Pak. Oh, oke, Ananda boleh. Shortcutnya itu G, Pak. Oke, mantap Ananda ya. Betul, shortcut dari tools ini adalah G yang merupakan gradient tool untuk membuat suatu warna gradient. Nah, mantap. Kelompok 1 dapat poin juga ya. Jadi skornya 1 sama. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fungsi dari tools ini untuk apa? Ada yang tahu nggak? Itu zoom tool, Pak. Shortcutnya itu Z. Fungsinya itu untuk memperbesar dan juga memperkecil suatu objek. Oke, keren sekali penjelasannya sangat jelas ya dari Kiki. Baik, skornya menjadi 2-1 dan jika pertanyaan terakhir ini direbut oleh kelompok 1, maka kelompok 1 pemenangnya ya. Oke, kelompok 2 jangan mau kalah, oke? Oke, Pak. Oke. Oke, kita next. Nah, selanjutnya. Dari keempat tools berikut, manakah yang digunakan untuk mengambil warna? Saya, Pak. Oke, Rahma, boleh. Pojok kiri atas, Pak. Pojok kiri atas. Itu apa ya, Rahma? Itu eyedropper yang berfungsi untuk mengambil warna dalam sebuah objek. Oke, keren sekali.